Harus banyak-banyakin sabar, soalnya kalau dua-duanya emosi, yang ada itu bener-bener makin berantem, yang ada itu kayak tahu nggak sih bom dur nanti kayak gitu. Jadi api dilawan api ya nggak mungkin padam. Sama gitu, jadi harus sama-sama saling buang ego, harus saling ngerti. Kayak misalkan cowokku lagi marah nih ke aku kayak gitu, kayak misalkan kayak kamu nih gini gitu, kayak ya udah aku kayak ya udah sayang aku minta maaf. Jadi benar-benar harus salah satu tuh ada yang ngalah gitu, nggak boleh sama-sama egois, nggak boleh gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita FS Official Channel. Oke guys, jadi kali ini kita itu mau ngasih 3 tips menyelesaikan masalah dengan pasangan. Ini sih kayak menurut kita ya, jadi menurut pengalaman kita gitu. Iya. Menurut pengalaman kita berdua yang udah kita jalani. Jadi langsung aja ke tips yang pertama. Jadi tips yang pertama itu biar cepat menyelesaikan masalah dengan pasangan, komunikasi dengan baik. Contohnya kalau kita lagi ada masalah sama pasangan, satu harus dibicarain, diobrolin. Intinya harus mengakui kesalahan sih. Kalau emang pasangan yang satu itu salah, ya udah gitu, kita bicarain, kita komunikasiin yang baik gitu. Kalau menurut kita sih, kalau kita lagi ada masalah kan gitu, kita nyeritainnya itu sih. Seperti yang tapi enggak, mungkin lebih ke komunikasi itu kayak ini kali ya sayang, ngomong gitu kalau kita itu lagi marah gitu maksudnya. Iya. Jadi nggak dipendem-pendem gitu. Iya, nggak dipendem-pendem. Lebih ya bisa juga sih situ. Lebih ke terbuka gitu. Lebih terbuka. Berarti keterbukaan bukan hanya sifat kita, kemarahan juga. Kemarahan. Malah itu sebenarnya sih yang harus yang harus dikeluarin, yang harus disuarain gitu maksudnya. Jangan dipendam. Jadi biar masalahnya itu nggak semakin rumit. Jadi kayak kita gitu ya sayang ya. Soalnya kan itu pasangan itu kalau lagi berantem kadang sulit untuk berkomunikasi. Sebenarnya masalah itu cepat selesai kalau kita komunikasi dengan baik sih. Dibicarain aja. Intinya kayak gitu, dibicarain. Ya udah, gue salah nih gitu, gue minta maaf ya gitu. Intinya gitu sih, gue minta maaf nih. Kalau yang salah, kalau yang marah kayak jadi ngomong gitu ya. Jadi kayak misalkan nih kalau aku lagi marah sama dia, sayang kamu mau gini sih, jadi kayak ada omongan. Jadi biar salah satu pasangan itu bisa introspeksi diri gitu. Oh iya, berarti gue salahnya di sini gitu. Jadi buat memperbaiki ke depannya lagi gitu. Jadi itu tips pertama. Lanjut lagi untuk ke tips yang kedua. Yang kedua itu jadi kalau menurut aku sendiri ya, yang udah aku sama pacar aku jalan itu, jadi kayak ngebuang ego masing-masing. Jadi ngebuang ego masing-masing itu kayak gini, kayak aku lagi marah, dia lagi marah, aku lagi marah misalkan sama dia kayak kamu nih gini gitu. Terus katanya jadi dia tuh nggak ikut marah gitu. Jadi kayak sabar, jadi kayak istilahnya kayak istighfar gitu, astagfirullahaladzim gitu. Jadi harus banyak-banyakin sabar, soalnya kalau dua-duanya emosi, yang ada itu bener-bener makin berantem, yang ada itu kayak tahu nggak sih bom dur nanti kayak gitu. Jadi api dilawan api ya nggak mungkin padam. Sama gitu, jadi harus sama-sama saling buang ego, harus saling ngerti. Kayak misalkan cowokku lagi marah nih ke aku kayak gitu, kayak misalkan kayak kamu nih gini gitu, kayak ya udah aku kayak ya udah sayang aku minta maaf. Jadi benar-benar harus salah satu tuh ada yang ngalah gitu, nggak boleh sama-sama egois, nggak boleh gitu. Apalagi sampai kelas komunikasi kan. Biasanya ada kan orang kalau lagi marah, udahlah bodo amat, malah tinggal tidur. Itu tinggal tidur sebenarnya bukan solusi. Mungkin mungkin di saat kita lagi tidur mungkin bisa hilang karena kita lagi tidur kan. Cuman di saat kita bangun pasti bakal ada lagi kan.
Jadi buat kalian yang punya pasangan itu benar-benar harus dijaga gitu. Dijaga, jangan sampai apa tadi? Jangan sampai egois. Jangan sampai egois. Jadi jangan sama egois kayak gitu, harus saling ngalah, saling mengasihi gitu, mencintai, menyayangi, mau kayak gitu. Ya, namanya juga kan kalau pasangan sama-sama saling sayang kan gitu. Makanya buang tuh buang rasa egois itu jauh-jauh gitu. Kalau perlu ke laut, pulau, buang misalnya. Kalau ke pembuangan sampah. Sampah terakhir gitu. Iya. Berarti kita next yang ketiga. Yang ketiga apa, Sam? Yang ketiga itu menyelesaikan masalah pada waktunya. Benar banget nih. Jadi jangan sampai berlarut-larut. Ini sih yang paling inti benar-benar dari masalah itu ya harus menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah pada waktu itu. Jadi misalkan bukannya waktu itu menit itu ya. Jadi misalnya kayak kita berantemnya kapan kita ya udah selesaiin itu juga sebisa cepatnya. Sayang, ini kenapa sih? Selagi kita bisa menyelesaikan hal itu ya pasti bisa sih, semua orang itu pasti bisa menyelesaikan masalah itu pada waktu itu bisa banget. Yang penting ada kemauan dari diri kita gitu. Ibaratnya nggak bersikap yang udahlah biarin aja gitu. Iya, dan di masalah itu kan pasti tiap ada berantem ada hikmahnya gitu. Jadi kita saling janji sih untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi apapun yang kita ributin bahkan sampai berwaktu-waktu kan berjam-jam gitu. Jadi ada manfaatnya. Manfaatnya itu ya biar nggak diulangin lagi ya. Iya, nggak diulangin lagi. Terus kita juga lebih dewasa berpikir ke depannya. Jadi kalau mau ngulangin kesalahan itu lagi kayak maksudnya ngeributin hal kayak gitu lagi kayak kan udah diomongin, ngapain diributin lagi gitu. Harusnya itu kita terus berpikir gimana caranya supaya nggak terjadi keributan hal yang sama gitu. Yang sama. Kayak kita berdua nih. Kita sering banget tuh sebenarnya kayak gini. Kayak gini namanya hubungan lah pasti ada. Namanya dua orang yang tadinya berbeda gitu. Beda pikiran, beda pendapat, terus disatuin. Jadi kan kadang kayak gimana sih, jadi aku punya jalan ini, dia punya jalan ini gitu, pasti satu nggak nyambung. Jadi kayak bukannya nggak nyambung, jadi harus banyak pembelajaran, harus banyak disatuin gitu. Menyesuaikan itu benar-benar kita harus bisa menyesuaikan. Pokoknya itu deh, jangan sampai mengulangi sesuatu hal yang diributkan yang sama sih, intinya gitu. Terus ya udah membuat komitmen aja. Buat komitmen. Kalau kita sih kayak gitu ya sayangnya. Jadi kita buat komitmen, masa kalau kita ada masalah atau yang nggak disuka. Biasanya kan kalau sama pasangan itu ada yang nggak disuka ada, ya. Pasti sayang ada kan kayak kita juga kan kayak kamu gini gitu kan. Jadi kita gimana caranya memperbaiki ya buat kita sih itu satu arah gitu loh. Jadi kita nggak cabang-cabang gitu, nggak egois kayak gitu. Bener-bener kita harus itu jadi satu misi, satu visi sama bareng-bareng gitu. Dalam arti kata jangan ada keterpaksaan. Kita tuh ngejalanin itu emang bener-bener ini dari hati lo gitu. Jadi kalau kita segala sesuatu kita ada keterpaksaan kan jadi kayak berat ya rasanya. Berat buat ngejalanin. Kita juga nggak happy kan ngejalanin gitu. Jadi karena terpaksa gitu. Jangan apa nih ya udah iya tapi di hati tuh beda. Jadi tergantung dirinya juga berarti ya sayangnya. Jadi kita harus ada harus ada kemauan dalam diri kita itu buat berubah gitu. Ada ketulusan sih. Ketulusan. Iya, tapi benar kalau kita itu tulus sayang sama seseorang itu ya kamu kok ngeledek apa sih? Ya jadi kalau kita tulus mencintai seseorang itu, jadi kita itu nggak mau bikin pasangan kita itu kecewa gitu. Sekecil apapun itu pasti kita tuh kayak nggak mau bikin buat dia kecewa, sedih, apalagi nangis gitu kan, kayak nggak bisa banget gitu. Jadi kalau kita ngebuat dia sedih itu kayak kita sendiri yang salah, kayak gue nyesel, gue bener-bener nyeselnya itu. Makanya itu sebelum kalian menyesal itu rubah sifat kalian gitu sayang ya.
kayak gitu. Mungkin itu sih ya dari pengalaman kita ya. Dari pengalaman kita sebenarnya sih banyak gitu. Mungkin kalau kita obrolin terlalu lama, ini kita singkat. Intinya sih dari aja. permasalahan itu, 1, komunikasi dengan baik, 2, jangan terlalu egois, 3, menyelesaikan masalah tepat waktu pada waktunya. Itu adalah tips dari FS Official Channel. Semoga pokoknya tips kita ini bermanfaat buat kalian, terus dan bisa merubah juga kalau kalian lagi marah gitu ya. Jadi maksudnya mungkin oh iya nih gue pernah nonton nih kayak gini gitu, jadi kayaknya gak ada pikiran oh iya kita harus kayak gini gitu. Jadi supaya lebih tenang aja sih buat diri kita sendirinya ya kayaknya. Jadi maklumin aja kalau misalnya kita penjelasan atau kurang jelas atau gimana gitu, cuman diambil intinya aja sih gitu, karena kita juga masih baru nih di depan kamera, jadi masih belajar juga sih, kita juga masih belajar. Jadi intinya kalian tuh yang masih remaja, yang egonya masih tinggi, apalagi laki, benar lah, cewek apalagi ya kan, laki harus sabar. Kurang-kurangin berantem. Misalnya berantem juga nggak apa-apa sih, itu kan bumbu-bumbu. Iya pasti ada ya sayang ya berantem, cuman kurangin lah gitu, gimana kalian ngatasinya. Cepat-cepat selesaikan. Intinya komunikasi. Ya udah guys, mungkin apa namanya, segitu dulu yang kita kasih tips-tips apa namanya, hubungan buat kalian. Bahkan buat kita juga, kita masih belajar. Iya, kita juga pasti kalau masalah kayak gitu mikirnya. Pokoknya yang udah nonton sampai habis, terima kasih. Terus support kita terus dengan cara like video ini, terus di komen, share sebanyak-banyaknya. Nah ini bener, ini perlu di share ini. Dan jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.